Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam kencang, sehat badannya, panjang umurnya, kagak mati-mati sampai hari kiamat. Saya doain yang jawab salam semangat balik dari sini kebeli mobil-mobilan. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'buduh wa natawakkalu ilayhi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa majjid wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad. الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, kiai-kiai kita. Mohon maaf kiai ngebelakangin, mobil khusus. Ntar kagak apal kita ini namanya. Guru-guru kita, Kiai Muhyiddin, kita doakan beliau sehat badan panjang umurnya. Juga guru kita yang tadi membacakan kitab, Ustadz Zaini Dahlan, kita doakan sehat badan panjang umur. Ustadz Muiz yang tadi telah menyampaikan ilmunya, kita doakan sehat badan panjang umur. Juga Kiai Haji Abdul Raji Marja, kita doakan beliau sehat badan panjang umur. Ustadz Suwandi, Ustadz Abdul apa nih? Kagak kebaca ini kita ya. Dr. Andes HR Nanang Pramara ya. Kita doakan beliau sehat badan panjang umur. Ketua DKM Ustadz Yadi beserta Ustadz Ahmad. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita dan asatidz yang hadir. Mudah-mudahan doakan guru kita semua sehat walafiat panjang umurnya, amin. Dan semua yang hadir pada subuh jamaah ini pulang dari sini dosa-dosanya diampuni sama Allah. Amin ya rabbal. Tadi kita telah mendengarkan tausiah daripada guru kita. Alhamdulillah orang-orang Bekasi, Jatiranggon subuhnya rame kayak maulid baginda Nabi Muhammad. Ini tiap hari apa enggak kayak gini? Senang banget kalau tiap hari kayak gitu ya. Insya Allah orang yang sholat subuh jamaah, bahkan yang rajin sholat subuh jamaah, qaulu min ba'dil ulama, matinya husnul khatimah. Jadi yang pengen mati husnul khatimah, rajin-rajin sholat subuh jamaah di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, orang habis salat subuh jangan tidur. Nggak ada yang tidur di sini sekarang. Di dalam hadis Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatmu pada waktu bukrohnya. Bukroh itu dari habis subuh sampai syuruk, sampai terbit matahari. Emang kenapa? Ada keberkahan apa yang Allah turunkan? Ternyata diteliti Pak oleh beberapa ilmuwan. Termasuk ilmuwan Amerika dari Harvard University, bahkan profesor-profesor, ternyata ada satu zat yang Allah turunkan dari habis subuh sampai syuruk, yaitu namanya NO, nitrit oksid. Apa namanya Pak? NO, nitrit oksid. Apa itu nitrit oksid? Nitrit oksid itu adalah satu antioksidan terbaik yang diturunkan oleh Allah, obat paling mujarab yang hanya diturunkan pada waktu subuh, dari subuh sampai syuruk. Makanya orang yang sering habis subuh tidur penyakitnya nggak jauh dari jantung. Kalau nggak penyakitnya stroke, karena nitrit oksid itu fungsinya melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau ada yang penyakit stroke jarang sholat subuh jamaah berarti itu. Betul ya? Tahu stroke Pak? Bapak tahu stroke? Kalau kita ke Alfamaret, Indomaret, pulang-pulang dikasih stroke itu biasanya. Saya kemarin silaturahmi sama orang kena stroke, kasihan Pak. Tangan begini, bibir merah. Ditanya, Assalamualaikum Kong Haji. Kong Haji, saya kata gue itu. Kong Haji makan gimana Kong Haji? Banyak. Waduh, dua-duaan ya.
mengenyunya, nyala mulutnya. Waduh, kata gue. Saya doain dah Kong Haji mudah-mudahan cepat sembuh. Iya Unyat, doainnya ya nyembuh, ya pengen kawin lagi, kata gue. Kata bininya mati aja sekalian. Jadi orang yang sholat subuh jamaah diberikan oleh Allah berkah. Salah satunya apa? Obat yang tidak diturunkan di waktu yang lain kecuali hari subuh. Apa? Nitrit oksid. Silakan tanya dokter apa manfaat nitrit oksid. Nah, saya belajar pengobatan Nabi 15 tahun, Mbak. Jadi kalau Bapak lihat YouTube saya pernah yang hipnotis orang 2.000 pingsan semua. Nah, jadi tukang hipnotis saya dulu, Pak. Nah, ini tadi juga disampaikan oleh guru-guru kita. Makanya ini manfaat kita kumpul di sini, Masya Allah. Wasilah Ustadz Ahmad, Pak Haji Ahmad. Ya, alhamdulillah saya bisa silaturahmi di sini. Doain beliau usaha travelnya makin maju, amin. Kalau pengen umroh sama beliau, saya tanya nih orang sini pada pengen umroh apa kagak nih? Pengen nggak ziarah ke makam Nabi? Pengen ke Madinah? Pengen ke Mekah? Coba yang pengen umroh angkat tangannya coba. Yang pengen aja kita mah coba angkat tangan. Itu yang belakang kagak mau angkat tangan itu. Sombong amat itu. Coba angkat tangan yang pengen umroh. Yang tinggi coba pengen tahu saya. Ini jadi doa mudah-mudahan. Yang pengen umroh angkat tangan. Yang pengen umroh sama haji angkat tangan. Bapak enggak angkat tangan tinggal jadi itu. Ya, coba yang pengen umroh sama haji angkat tangan. Punya duitnya? Ngapain angkat tangan? Gimana kali berangkatnya? Iya kan nanya doang kita Bapak. Tapi kan dibaca tuh ama yang tadi baca maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi balighna nazuru. Tuh yang sering baca maulid. Ya Allah balighna nazuru. Sampaikan kami untuk bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Tuh dibaca tiap malam makanya. Biar kita nyampe ke makam Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Banyak sebelum tidur baca itu tuh. Insya Allah bisa ke sana. Amin. Nah kita ini kumpul di sini alhamdulillah diajarkan banyak hal. Alhamdulillah kita dikumpulkan subuh-subuh banyak manfaatnya. Sedekah subuh ada. Allah ma'ti munfiqan. Ya Allah berikan keberuntungan bagi orang-orang yang bersedekah di subuh hari. Kalau Bapak agak bawa duit, sedekahnya pakai apa? Senyum. Udah, jadi kalau ada yang keliling tuh nyengir aja udah gitu. Nggak apa-apa. Ya kan daripada kagak ada dapat sedekah gitu ya. Tapi memang nggak apa-apa. Tapi andai kata Bapak bawa duit, sedekahkan itu, maka pahalanya luar biasa. Tapi ini ngomong-ngomong sunnah ini kita bahas boleh Pak ya sedikit ya, karena waktunya mepet. Kayak senyum aja kan sedekah tuh. Kata Nabi apa? Tabassam li akhika sodaqah. Senyum sama saudaramu adalah sedekah. Ini kita biar pada ngaji, orang biar pada seneng sama syariat-syariat agama Islam. Kalau orang senang ngejalanin syariat Islam, sholat rajin, puasa rajin, amalan sunnah dia pakai. Saya tanya nih, yang bawa siwak coba angkat tangannya. Nah itu dia tuh. Yang bawa rokok sama HP coba. Semuanya bawa. Sepele Pak, kita bahas senyum aja nggak usah siwak. Dah kalau siwak udah pasti banyak antioksidan di sini Pak. Kita bahas senyum aja Pak. Tabassam li akhika shadaqah, bukan sepele Nabi ngatain kayak gitu Pak. Ada penelitiannya, bahkan ditemukan penelitiannya orang yang senyum, kalau kata dokter, kalau pengen sehat sehari minimal senyum 20 kali. Bisa Pak? Jadi kalau ketemu istri senyum. Ulangi, ketemu istri senyum, ketemu tetangga, ketemu anak, ketemu saudara, nemu tembok, wah jangan orang gila itu namanya. Ketemu siapapun senyum tabassam li akhika shadaqah. Diteliti oleh satu dokter. Ini spesialis banget di Tibbun Nabawi nih. Dokter spesialis Tibbun Nabawi. Namanya Dokter Agus Rahmadi. Di YouTube banyak tuh beliau kajiannya. Dokter Agus Rahmadi meneliti satu penelitian hebatnya sunnah senyum. Jadi apa kata Dokter Agus Rahmadi? Orang yang sering senyum minimal 20 kali sehari maka akan mengaktifkan zat peristaltik di dalam tubuhnya. Makanya orang yang sering senyum itu akan membuang gas-gas beracun di dalam tubuhnya. Apa? Mengaktifkan satu zat gas metana H2S combine namanya. Namanya apa Pak? Gas metana H2S combine. Kalau bahasa ini hidrogen sulfida. Kata Dokter Agus Rahmadi, orang yang sering senyum itu biasanya sering kentut. Ada yang sering kentut di sini. Jangan disalahin Pak, orang yang sering senyum, sering kentut, yang kentutnya gede itu rajin senyum itu Pak. Saya kemarin Pak ketemu, serius demi Allah saya ini.
Saya kalau misalnya enggak kentut-kentut, saya banyakin senyum aja udah. Bener Pak kentut Pak. Saya kemarin silaturahmi sama teman. Assalamualaikum Bang, kenapa dirawat di rumah sakit? Udah berapa hari? Hampir 2 minggu Ustaz. Beberapa hari ini. Emang kenapa? Habis berapa? 232 juta. Waduh katanya. Emang kenapa keluhannya? Tadinya keluhan pencernaan. Kemudian sekarang udah beberapa hari ini kagak kentut. Cuma perkara kagak bisa kentut 232 juta. Kita pengen kentut mah banyakin senyum baik, betul? Ketemu tetangga senyum. Makanya orang yang senyum itu orang tuh Pak. Nih kita menjadi catatan ilmu nih buat kita nanti keluarga juga. Kalau pengen kita tahu sehat atau enggak, kata dokter, itu diukur dari bau kentutnya. Nah, jadi serius ini Pak. Jadi kalau bapak kentut, itu ditangkap coba kentutnya ya. Dirasain. Orang yang sehat itu kentutnya itu baunya hidrogen sulfida. Apa itu hidrogen sulfida? Bau belerang. Bapak pernah ngerasain bau belerang? Asam-asam rada kecut dia. Ya. Emang rada pedas kalau kena mata emang deh. Jadi kalau orang yang sehat itu kentutnya bau belerang. Itu ingat Pak. Makanya kalau kentut itu dalam ilmu fikih itu ada 3 tuh. Ya kan? Kalau kita belajar tuh. Ini Ustadz yang biasa bahas ya. Kentut tuh ada 3. Ada kentut tuh bunyinya gede. Baunya kagak ada tuh. Tadi gitu dah. Itu biasanya baunya kagak ada tuh. Itu pasti belerang tuh baunya tuh. Ada juga kentut, ya kan? Bunyinya kagak ada. Ces saja. Tapi baunya Masya Allah nyelekik sama hati itu. Ada kentut yang ketiga parah, ini pasti penyakit. Abis kentut kuning-kuningnya ikut keluar dia. Kepecirit dia namanya ya. Nah Masya Allah itu, tapi ini Islam itu indah Pak. Tadi dibahas oleh guru kita. Makanya sunnah-sunnah Nabi jalanin. Senyum, banyakin sedekah. Itu semua manfaat kesehatannya luar biasa. Udah pernah saya teliti. Dan banyak sekali orang-orang merasakan manfaat. Kayak kencing Pak. Tadi udah dibahas oleh guru kita. Ustaz Abziz. Saya tanya kencingnya berdiri apa duduk nih? Jongkok nih ya. Kali ada yang kencingnya rebahan gitu kan. Dulu Rasul ketika lewat di satu kuburan makbarah, dia nanya sama sahabat, atasma'una ma asma'u. Wahai sahabat, kamu dengar nggak apa yang saya dengar? Apa ya Rasul? Engkau dengar apa ya Rasul? Saya dengar ada 2 orang disiksa di alam kubur. Pertama, gara-gara sering ngadu domba. Kedua, perkara gara-gara kencingnya kagak bener. Kencing kagak bener itu apa? Kencing berdiri, kencing kagak cebok, kencing acak-acakan, kencing kagak tuntas. Kadang-kadang mau sholat kencing dulu, pas sujud cert aja keluar. Ada apa yang ngerasain kayak gitu? Nah itu namanya kencing kagak tuntas. Urusannya azab kubur. Tapi berapa banyak? Alhamdulillah di masjid sini toiletnya kencingnya duduk. Berapa banyak masjid-masjid, masjidnya mewah tapi toiletnya kencing berdiri. Na'udzubillahimin. Ini perkara kencing berdiri bisa ngedatengin azab kubur. Makanya diajarin sama Nabi. Apalagi bapak punya anak, ajarin dari kecil kencing duduk. Ini sunnah. Kadang-kadang kita ngelihat bocah kencing berdiri. Kadang-kadang kencing di tembok orang. Sambil kencing dia ngegambar pakai air kencing dia. Nah bocah tuh kayak gitu tuh. Apalagi nih sopir truk. Nah pernah lihat Pak sopir truk tuh. Kalau sopir truk di Pantura tuh kencing kagak udah acak-acakan tuh pokoknya. Ada sopir truk di sini. Banyak sini. Di sopir truk di Pantura tuh kencing samping ban truknya tuh. Bener Pak ya? Kencing di samping ban truk sambil berdiri. Abis kencing kagak cebok, mohon maaf. Ini pelernya diperetin sama bannya tuh. Makin hitam aja tuh. Perkara kencing berdiri mendatangkan azab kubur. Mohon maaf Pak, saya belajar Pak. Saya pernah orang sakit ceritanya. Saya bilang, sakit apa Bu? Ada penyumbatan di ginjal Ustaz. Saya suruh kencing duduk, cara minum, cara Nabi, udah selesai. 2 minggu dia lakukan, tiba-tiba ada perubahan. Mohon maaf Pak, orang yang kencing berdiri akan mengakibatkan ginjalnya kotor. Itu penelitiannya. Minum berdiri ginjalnya kotor. Orang yang kencing berdiri itu ginjalnya kotor. Kalau ginjal kotor lama-lama jadi kerak, jadi penyumbatan. Akhirnya Bapak ketika makan protein, makan nutrisi, ketika masuk makanan tersebut, akhirnya protein tersebut dihasilkan jadilah apa? Purin. Karena tidak bisa disaring oleh ginjal. Makanya ketika purinnya naik, maka terjadi namanya ususnya asam urat. Ada yang asam urat sini? Coba acung asam urat nih, ketahuan nih ngisi kencingnya kagak benar ini ya.
Perkara kencing. Makanya nih diajarin Pak. Kalau mau kencing gini Pak. Pengen tuntas Pak. Boleh nggak apa-apa ya? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada waktu nggak nih? Oh iya. Mau kata buru-buru soalnya. Ya, ini kencing tuh kaki kanan gini Pak. Rasul tuh nyarang gini. Kaki kanan. Sini kaki kiri. Nah begini. Jadi kemihnya kebuka Pak. Jadi kalau bapak yang biasa kencingnya mohon maaf acak-acakan pas sujud masih sisa. Kayak gini, kalau lebih pengen tuntas lagi, kalau dalam kita diajar sama kiai-kiai sambil dehem, gitu. Nah, biasanya yang lagi dehem nih itu. Mohon maaf Pak, perkara kayak gitu Pak, kencing bagus, bapak imunitas bagus, kekuatan fisik bagus, bini bakal kalah Pak demi Allah Pak. Ini ketika kita ngikutin sunnahnya baginda Nabi Muhammad, itu perkara sunnah, masya Allah. Ini alhamdulillah nih hadir nih. Orang-orang soleh, Bapak Dewan ya kan. Dari di mana Pak? Pak Haji siapa? Pak Haji Ilyas, siapa lagi? Nah doain nih mudah-mudahan orang-orang soleh nih. Ada juga Pak Ari tadi, Pak Ari pribadi. Doain nih orang-orang soleh nih yang lagi nyalon, doain Pak. Kira-kira pengen gak milih orang-orang yang kayak gini Pak? Nah, yang ngikut subuh jamaah berarti pikirannya soleh. Pak Haji ada Pak Ari tadi, masya Allah luar biasa. Doakan mudah-mudahan qabul hajatnya, amin ya robbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup Bapak Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, pada dasarnya hari ini adalah kita merasakan satu fenomena. Udah kemarin namanya badai El Nino. Berapa bulan di sini kagak hujan? 3 bulan ada Pak. Alhamdulillah lebih ya. Itu badai El Nino. Bahkan ini satu fenomena. Saya baca, kenapa badai El Nino terjadi, ternyata ada satu teori menyatakan karena adanya The Willow Project. Nah, kalau kita bahas nih ujung-ujungnya dajjal lagi Pak. Bapak tahu The Willow Project itu apa? The Willow Project itu pengeboran minyak, karena minyak bumi mulai menipis. Diebor The Willow Project itu kemana? Di samudra es. Yang ada samudra es itu ketika dibor maka esnya mencair. Mohon maaf Pak. Ketika es di bumi kita mencair, itu suhu laut akan panas. Ketika panas, hangat, itu tidak ada siklus ke atas. Kayak kemarin kayak gitu Pak. Itu ada satu teori, wallahu alam benar atau tidak. Tapi yang jelas, alhamdulillah sekarang udah bisa hujan lagi. Mudah-mudahan berkah kita kumpul nih. Besok nanti hujannya hujan rahmat, amin. Mudah-mudahan Jatirangon, mudah-mudahan yang udah 3 bulan kagak hujan, besok hujan. 70 hari 70 malam tanpa henti. Banjir nanti. Masya Allah. Tapi memang ini perkara akhir zaman. Belum lagi apa? Loharul fasad. Nanti Desember biasanya akhir ada gempa, ada banjir, itu udah pasti terjadi. Loharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di darat di laut bima kasabat aydin nas, karena tangan manusia. Yang bikin banjir karena pengusaha-pengusaha tidak ada penyerapan pada saat itu. Dibikin pabrik di mana-mana. Betul. Akhirnya tidak ada penyerapan, sehingga apa? Yang jadi korban adalah masyarakat. Longsor bima kasabat aydin nas. Aydin nas karena ulah tangan manusia. Kok tangan? Ini merupakan tangan. Kenapa yang disebut tangan? Ini merupakan, kalau kita ngaji, merupakan majaz mursal mitlaqil juz wa iradatil kul. Majaz mursal mitlaqil juz wa iradatil kul. Yang disebut tangan manusia, tapi yang dimaksud adalah perbuatan manusia. Imam Ali As-Sawuni dalam kitabnya Sofatut Tafasir, ay bisababi ma'asin nas wa dhunubi himli anna sulhal ardi wa samid dha'ah. Terjadinya bencana, virus, penyakit karena ulah tangan manusia. Bentar lagi saya udah sampaikan, bahkan ada terjadi penyakit-penyakit yang akan menyusul. Udah saya sampaikan dari beberapa tahun yang lalu. Saya mengkaji satu kitab namanya Al-Usus wal Muntaliqat. Ini kita biar jaga Pak. Boleh saya sharing dikit Pak sebelum saya tutup. Di dalam kitab Al-Usus wal Muntaliqat yang dikarang oleh Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhuri. Di dalam kitab Al-Usus wal Muntaliqat, kalau cetakan yang 2015 itu halamannya di 318 kalau tidak, kalau enggak 318 atau 320. Ada satu bab itu bunyinya zuhurul amrad allati lam takun fil aslaf. Kitab itu menerangkan tentang tanda-tanda akhir zaman Pak. Jadi biar kita ngaji, biar kita paham, biar kita bisa jaga diri. Zuhurul amrad allati lam takun fil aslaf, akan muncul satu zaman, satu penyakit
allati lam takun yang belum pernah ada sebelumnya. Apa? Sebagian ulama pendapat al-amrad al-mu'tadiyah al-mu'tasiyah, penyakit menular sekaligus mematikan. Apa? Disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Adni al-Masyhuri, ulama besar kota Yaman. Kal AIDS, penyakit AIDS. Wa influenza tuyur wal khanazir, flu burung dan flu babi. Wa humal corona, demam corona. Corona belum muncul, Pak. Tapi beliau sudah mengisyaratkan. Hebat nggak nih ulama? Hebat nggak nih ulama? Hebat. Beliau menyatakan wahadis siyasa iqtisadiyah. Ini banyak kepentingan. Kepentingannya siapa? Kepentingan kaum Zionis. Siapa kaum Zionis? Mereka yang sedang memerangi saudara kita yang ada di Palestina. Pak, kita cek sejarah. Masih ada waktu? Oh, ya, Pak, dulu Bani Israel terpecah. Mohon maaf, waktu zaman Nabi Musa itu Bani Israel ada yang ikut ajaran Nabi Musa, ada yang ikut ajaran Fir'aun. Iya. Samiri, tahu Samiri, Pak? Samiri itu Dajjal, Musa Samiri, namanya sama, Musa Samiri. Disingkat apa? Sam. Makanya banyak keturunan-keturunan yang terdoktrin dari itu, pada banyak orang-orangnya memiliki derajat di Amerika. Namanya disebut negara paman Sam. Coba kita lihat dulu dibuat uang, Pak. Uang itu dibuat di dalam dulu, mohon maaf Pak, ini kita sampaikan, mudah-mudahan ini benar. Amerika merdeka tahun berapa, Pak? Tahun 1779. Dulu ada nama satu tokoh namanya Adam Weishaupt. Beliau itu yang mendirikan agama penyembah Dajjal. Didirikannya Illuminati itu pada tanggal 1 Mei 1779. Kita cek 1 Mei hari apa? Hari cuti bersama, hari buruh. Dibuatlah kita semua kerja buat Dajjal, libur buat Dajjal. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka terpecah karena pemahaman Musa As-Samiri ketika membuat satu patung dari lembu disembah oleh mereka. Kemudian ketika itu sebagian ada yang taat, sebagian ada yang ngebangkang di zaman Bani Israel. Apa? Ngebangkang. Ketika itu wahai Musa, minta sama Tuhanmu, kita kelaparan. Minta, dikasih apa? Manna salwa. Udah dikasih makanan manna salwa, kita singkat aja kalau dijelasin per ayat agak panjang. Ketika dikasih manna salwa, minta lagi sama Tuhanmu. Minta apa? Minta makan, masa kita makan manna salwa mulu? Masa kalau bahasa kita makan burung puyuh sama madu mulu? Katanya. Minta sama Tuhanmu di Al-Baqarah tuh, surat paling panjang nerangin tentang Bani Israel. Mimbakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Minta sama Tuhanmu, sayur mayurnya, timunnya, minta sama Tuhan. Setelah itu, Pak, disuruh minta Nabi Musa, dimintain nama Allah, kemudian udah dikasih nikmat sama Allah, masih aja sekelompok yang terdoktrin oleh Samir ini minta sama Tuhanmu, kita haus nih, haus, mana air, kayak gitu, ngebantang sama Nabi Musa. Akhirnya apa? Fang fajarat min hutnata asyrata aina, ditetuk itu palu batu oleh tongkat Nabi Musa yang punya mukjizat, terpancar 12 mata air. Sampai dikasih nikmat lagi sama Allah, ini sebagian kaum yang terdoktrin Abu Samiri membangkang juga, sampai akhirnya Allah utus ular-ular kecil, Pak, yang mematok mereka yang ngebangkang ajaran Nabi Musa. Dipatok oleh ular tersebut, tapi ularnya nggak mematikan, bikin menggigil atau panas dingin. Dipatok lagi panas dingin, dipatok lagi panas dingin, dipatok lagi panas dingin. Sehingga pada saat itu, Pak, ketika ular tersebut mematok siapa? Kelompok-kelompok yang membangkang Nabi Musa, panas dingin. Akhirnya Nisi Samiri dengan ilmu sihirnya membuat satu patung namanya Seven of Bronze. Kalau dalam satu kitab Yahudi ya, ada satu sejarahnya, ada satu kitab-kitab keterangan dari ulama-ulama juga. Sinkron. Ada Seven of Bronze itu membuat patung kayak salib, Pak, kayak bentuk mangkuk. Kemudian patung itu terbuat dari bronze, itu perunggu. Jadi perunggu, kemudian dibikin patung ular meliliti simbol tersebut. Sehingga ketika orang Bani Israel yang terkena patokan ular tersebut, suruh ama Samiri melihat patung itu sembuh. Ketika melihat patung tersebut sembuh, melihat patung tersebut sembuh. Sampai akhirnya ini simbol ini jadi dipuja-puja, dan ini simbol jadi simbol kesehatan dunia. Kita lihat, cek simbol-simbol di mana? Rumah sakit apa tuh? Yang nggak usah sebut lah mereknya ya. Ini ada kamera soalnya kita. Rumah sakit, apotik, kita lihat ceknya. Ya kan? Bentuknya ada yang bentuk gelas dilingkarin ular.
Sampai segini Pak di doktrin kita. Dajjal itu mendoktrin anak-anak kita. Biar apa? Jauh dari keluarga. Jauh dari ajaran Allah dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat Pak, di akhir zaman ini banyak akan virus. Belum kelar corona muncul disease X. Belum kelar disease X akan lagi ada nyamuk bionik yang kemarin viral. Wallahu alam benar atau tidak. Kemudian muncul lagi, apalagi akan terus muncul virus itu dan akan di-create. Corona pun akan mungkin terupgrade. Karena kenapa? Karena ini sudah zamannya. Maka cuma satu yang bisa menyelamatkan diri kita dari segala macam bahaya. Apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ramaikan terus masjid. Andai kata pasti ketika virus ini meluap lagi, bisa jadi masjid-masjid akan disuruh tutup. Kira-kira mau apa enggak Pak? Karena tanda tangan khawatir kita waktu kemarin G20 tanda tangan kalau misalnya instruksi WHO kayak gitu masjid tutup. Kita buktikan aja, mudah-mudahan nggak benar ya. Amin. Katanya isunya wallahu alam, saya dengar dari Dokter Farida ya dari YouTube-nya. Wah, mudah-mudahan pertemuan kita bisa jadi barokah, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sudah habis, kita tutup bareng-bareng dengan sholawatan. Tim Hadroh boleh bantu ya biar kita senandung sholawatan biar suaranya kuat. Kita 2 bait saja sholawatan, tidak lama-lama biar kita semangat menyampaikan giroh biar pada semangat lagi. Tim Hadroh, nah doain tim Hadroh ini banyak undangannya Pak, amin. Udah siap? Masya Allah, ini tiap minggu Kiai, tim Hadrohnya diganti-ganti tiap minggu. Nah, doain dah tim Hadroh masuk surga Pak, sama Hadrohnya biar main lagi di sono. Iya. Angkat, yuk kita sholawat bersama, ramaikan. Siap ramaikan sholat subuh jamaah? Siap ramaikan sholat subuh jamaah? Bila perlu jangan tiap minggu tiap hari. Siap? Siap? Takbir. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Rasulullah salamun. Semua mana suaranya? Ya Rafi'a syah. Semuanya. Dewa daraji Atfatai jirat al-alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya uhayl al-jud wal karami wa bi ayatil Qur'ani fata'id. Sallu ala Nabi, mana suaranya? Hani na'riful salamun. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rafi'a syah. Sallu ala Nabi. Dewa daraji atfatai yaji ratal alamin. Ya uhailal jod. Satu bait lagi, angkat dan kita doa. Wal karami Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati. Sallu ala Nabi. والمعافاة صلوا الفتن يا رسول الله يا رسول الله. angkat suaranya. صلوا على النبي. سلام عليك يا رفيع الشان dewa daraji atfatai ya jeshu alana ya Rasulullah والعالمين يا أهيل الجود والكرم. Terakhir sebelum tutup, ada sendok sedikit. Bapak tadi yang 1 menit.
Jadi saya tulis di buku saya Pak. Saya bulan ini akan lagi nulis 12 buku Pak. Saya nggak sebar, cuma dikaji buat pengajian. Ini apa Pak? Sayang sama Nabi Pak. Sayang sama Nabi. Sayang sama saudara kita yang Palestina. Asli. Asli. Makanya nggak afdol kalau orang bantu agak nunjukin ilmu. Betul Pak? Asli ya? Asli Pak. Apa ya? Dulu sholat subuh, tinggal sholat subuh. Di sana sholat subuh, bom, peluru. Betul Pak ya? Alhamdulillah. Asli Pak. Zaman dulu zaman Islam orang pengen sholat subuh dipanah, pedang, tombak. Saya cuma, berarti yang saya contohkan tidak ada apa dibandingkan perjuangan sahabat dan saudara kita di Palestina. Betul? Apa ini? Sendok. Asli Pak. Zaman dulu Rasul panah, pedang, tombak. Saya cuma, saudara kita pengen sholat subuh di Masjidil Aqsa, taruhannya peluru. Apalagi? Bom, nuklir. Ini apa? Yang saya contohin gak ada apa-apanya. Asli? Di Palestina peluru, bom, nuklir. Ini sendok, nggak ada apa-apanya. Asli? Di Palestina mah peluru Pak. Ya, nuklir, bom. Saya mah cuma, mohon maaf adik-adik kalau ada yang lihat nggak ada adik-adik ini ya, jangan dicontoh. Yang muda. Asli? Palestina peluru Pak. Betul ya? Saya cuma di Palestina peluru. Saya cuma asli. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jangan males sholat subuh jamaah. Asli. Palestina peluru Pak. Asli Pak, saya cuma sendok. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, peluru, bom. Rasul zaman dulu sahabat main ke masjid, taruhannya nyawa. Mau ke masjid, taruhannya nyawa, panah, tombak, pedang. Saya cuma, yang saya contohkan tidak ada apa-apa yang dibandingkan perjuangan sahabat dan perjuangan saudara yang kita di Palestina. Takbir! Cabut jangan ini. Yang ngomong jangan ribut sama saya habis ini ya. Nyiksa saya doang itu namanya. Izin ya. Asli Pak. Ini sendok panitia ya. Mudah-mudahan yang bisa disampaikan bisa dijalanin kehidupan. Siap ramaikan sholat subuh jamaah? Siap ramaikan FS3G? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, doakan guru-guru kita sehat walafiat. Pak Dewan, ada Pak siapa? Pak Haji Nias, Pak Haji siapa lagi tadi? Pak Haji Firman, Pak Ari pribadi. Ya doakan beliau-beliau istiqomah dalam dakwanya Allah Subhanahu wa taala. Doakan pilih orang-orang yang senantiasa mendukung perjuangan ustaz dan para alim ulama. Sallu ala Nabi Muhammad wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.